Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan menghibur kalian melalui meneruskan membacakan sebuah cerita novel yang sangat luar biasa, yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen, dimana di part sebelumnya adalah part 105. Yi Chen sedang ditelepon mertuanya yang sedang dihajar oleh gangster karena kalah berjudi, kalahnya sangat banyak sekali. Maka untuk cerita selanjutnya ini adalah part ke 106. Mari kita lanjutkan di part 06 ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar jika admin upload video terbaru kalian tidak ketinggalan untuk mendapatkan update dari video dari channel ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman-teman juga mendapatkan hiburan semacam ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 106. Pada saat ini Manlan berseru, Yichen, ini tidak membutuhkan uangmu. Yichen sedikit bingung, apa-apaan ini, dia tidak membutuhkan uangnya. Sejak kapan ibu mertuanya itu menjadi seperti ini? Di tengah keterkejutannya, Manlan mengatakan satu kalimat lagi yang membuatnya marah setengah mati. Dia mendengar Manlan berkata, Yichen, kamu hanya perlu datang kemari sambil membawakan sertifikat kepemilikan villa yang baru saja kamu dapatkan dari Wang Jenggang. Apa? Yichen berseru. Ibu, apa ibu tahu berapa harga pasaran villa itu? 130 juta yuan. Dan bilang kalau ibu kehilangan 100 juta yuan karena kalah bermain mayong dengan beberapa wanita tua di Mayong Call Center. Malan terkejut dan mendengar pertanyaannya yang diajukan. Setelah itu menjawab, tidak sampai 100 juta yuan. Kalau di total ibu kehilangan 60 juta yuan lebih dan juga berhutang kepada lawan ibu sebanyak 55 juta yuan. Setelah mengatakan ini, Manlan berbicara lagi. Menantuku yang baik, kamu pasti mau membawakan sertifikat kepemilikan villa itu untuk menyelamatkan ibu, bukan? Kalau kamu tidak menyelamatkan ibu, ibu pasti akan mati. Izan berseru, Bu, villa itu bernilai 130 juta yuan. Ibu mau menyerahkan villa itu hanya untuk uang senilai 55 juta yuan. Saat ini Manan merasa sangat panik. Dia berkata sambil menangis, menantuku yang baik, kalau begitu kamu harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang sebanyak 55 juta yuan. Kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu harus membawakan sertifikat kepemilikan villa itu kemari. Karena kalau tidak, ibu pasti akan mati. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kamu dan Curan akan datang kemari hanya untuk mengambil jenazah ibu. Tepat setelah mendengar Manlan mengatakan hal ini, dari ujung telepon terdengar suara seorang pria. Pria tersebut berkata, kamu adalah menantu Manlan, bukan? Coba bawakan sertifikat kepemilikan villa milikmu itu kemari. Kalau tidak, hari ini ibu mertuamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Chen mengerutkan keningnya dan bertanya, siapa kamu? Lawan bicara langsung menjawab, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kamu tahu hanyalah ibu mertuamu berhutang 55 juta yuan. Kalau kamu tidak membayar hutangnya, aku akan menghabisi wanita tua ini. Setelah mengatakan ini, dia menambahkan lagi, oh iya, tadi ibu mertuamu ini melepaskan semua pakaiannya. Aku sudah merekamnya dengan kamera berkualitas tinggi. Kalau kamu tidak datang untuk menyelamatkannya setelah wanita tua ini mati, video ini akan tersebar ke seluruh penjuru kota. Emosi Yisen langsung memuncak dalam sekejap. Aku tidak peduli kamu memukuli, memaki, memaksa, bahkan membunuh Manan sekalipun. Mungkin aku bahkan akan berterima kasih kepadamu. Tetapi kalau kamu merekam video semacam itu dan bahkan akan menyebarkannya, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Aku tidak akan tinggal diam. Karena hal yang dikhawatirkan Yichen adalah kalau sampai istrinya Securan melihat video ini, bukankah dia akan sangat terluka? Dia adalah seorang wanita yang sangat baik hati pada waktu itu. Demi menolong Tante Li yang ada di pusat kesejahteraan masyarakat, dia rela
menghabiskan seluruh uang pribadinya. Dia bahkan sampai meneteskan air matanya. Bahkan saat berada di pesta ulang tahun Nyonya Besar Xiao, dia rela menahan segala ejekan dan tekanan dari seluruh keluarganya hanya demi Tante Li. Dan dia sampai memohon kepada Nyonya Besar Xiao untuk mewakili dirinya. Kalau ibu kandungnya Manlan dibunuh oleh seorang, dan setelah ibunya mati, video yang berisikan tubuhnya itu tersebar keluar. Hal ini pasti akan menjadi sebuah pukulan keras untuknya. Mungkin dia akan tenggelam dalam penderitaan selama sisa hidupnya. Sebenarnya dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati ibu mertuanya itu. Dia hanya sangat mempedulikan Siochuran. Selama ini Siochuran selalu menghormati dan menghargai dirinya saat semua orang di dunia ini menghina dan merendahkan dirinya. Dia sama sekali tidak pernah bersikap seperti itu kepadanya. Bahkan wanita itu tidak pernah berhenti menolong dan menyemangati dirinya. Saat ini dia sudah terlambat untuk membalas segala kebaikannya yang telah dilakukan untuknya. Jadi bagaimana mungkin dirinya akan membiarkan wanitanya ini terluka dan tersakiti lagi. Saat terpikirkan hal ini, dia langsung berkata kepada pria yang ada di ujung telepon, "Tolong jangan sakiti ibu mertuaku. Kalian hanya menginginkan pila itu, bukan? Aku akan memberikannya. Kirimkan lokasi kalian berada sekarang. Aku akan membawakan sertifikat kepemilikan pila itu ke sana sekarang juga." Begitu mendengar perkataan Yichen, pria di ujung telepon langsung berkata, "Pilot Thomson kelas atas nomor C11, kamu harus membawakan sertifikat itu kemari seorang diri. Kalau kamu berani melapor ke polisi, aku akan membunuh ibu mertuamu ini." Yichen mengiyakan perkataannya dan menjawab dengan santai, "Baik, aku akan berangkat ke sana sekarang juga." Setelah menutup panggilan tersebut, Yichen kembali memasuki ruangan pribadi untuk berpamitan kepada Xiu Changkun dan berkata, "Ayah, aku harus pergi karena ada urusan yang harus aku selesaikan. Kalian lanjutkan saja kegiatan kalian. Kalau ayah butuh apa-apa, ayah bisa meminta kepada pelayan. Semua tagihan akan tercatat ke dalam tagihan Hongwu." Baiklah, Xiu Changkun mengangguk, kemudian bau menepuk-nepuk bahu Yichen dan berkata, "Menantuku yang baik, ayah benar-benar berterima kasih kepadamu untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, hari ini ayah pasti sudah kehilangan harga diri ayah." Yichen tersenyum ringan, "Ayah, aku baru tahu kalau sebenarnya selama beberapa tahun ini ayah menjalani kehidupan yang tidak mudah. Sebagai menantumu, sudah seharusnya aku membantu ayah untuk mempertahankan harga diri ayah." Xiu Changkun merasa sangat tersentuh. Dia langsung menganggukkan kepalanya berulang kali sambil menghela napas panjang. Yichen tidak bicara kepadanya lebih banyak lagi. Dia langsung bangkit dan berjalan meninggalkan ruangan pribadi tersebut. Namun dia tidak pulang ke rumahnya terlebih dahulu untuk mengambil sertifikat kepemilikan pilot, melainkan langsung menghentikan taksi yang lewat berangkat melaju ke Thomson kelas atas. Saat dalam perjalanan menuju ke sana, dia menghubungi Hongwu. Begitu panggilan tersebut tersambung, Tuan Hongwu langsung bertanya kepadanya dengan hormat, "Mas Ri, apa ada tugas yang harus saya kerjakan?" Yichen menjawab, "Pergilah ke Thomson kelas atas bersama dengan anak buahmu. Ibu mertuaku kehilangan lebih dari 60 juta yuan karena kalah bermain mahjong. Saat ini dia sedang ditahan. Aku rasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya kemungkinan besar dia sudah dijebak oleh lawannya. Ikut aku pergi ke sana untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi." Begitu mendengarnya perkataannya, Tuan Hongwu menjadi sangat emosi. Brengsek, ternyata di Jinling ini masih ada orang yang bodoh dan tidak sadar diri. Berani-beraninya orang itu menjebak ibu mertua Master Yi. Orang itu benar-benar cari mati. Jadi dia langsung menanggapi perkataannya, "Master Yi, aku akan segera pergi ke sana bersama anak buahku. Kami akan menghabisi bajingan itu." Tidak lama kemudian, Yichen tiba di Thomson kelas atas. Setibanya di sana, dia langsung mencari nomor pilot tempat ibu mertuanya berada. Setelah mengetuk pintu dan masuk ke dalam villa tersebut, dia langsung melihat belasan gangster yang sedang berada di ruang tamu. Gangster-gangster tersebut sedang berdiri mengelilingi Manan yang pakainya sudah tidak karuan. Wajah Manan sudah ditampar berulang kali, seluruh wajahnya memerah dan bengkak. Rambutnya yang
sangat berantakan membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Selain ibu mertua dan para gangster itu, ada juga dua orang wanita parubaya yang tidak Yichen kenal. Setelah memandangi bagian dalam villa tersebut secara lebih seksama lagi, ternyata Ken Hokian juga ada di tempat ini. Yichen terkejut. Mengapa wanita ini berada di sini? Begitu melihat Yichen, ada sedikit perasaan bersalah yang muncul di hati Ken Hokian, namun tidak lama setelahnya perasaan itu langsung menghilang dan perasaannya kembali menjadi tenang. Ken Hokian berpikiran bahwa uang Manlan yang dipertaruhkan dalam pertandingan Mahyong tadi bukan menjadi miliknya dan dia hanya datang kemari untuk menonton pertandingan tersebut. Jadi pria itu tidak akan menuduhnya macam-macam. Pada saat ini ketika melihat kedatangan Yichen, Manlan langsung menangis dengan kencang dan meratap. Yichen, menantuku yang baik, mengapa kamu baru datang? Ibu sudah menunggumu sejak tadi. Ibu benar-benar ketakutan setengah mati. Yichen memandangi ibu mertuanya yang penampilannya sudah sangat berantakan. Kemudian berkata, ibu, bagaimana ibu bisa sampai kehilangan 60 juta yuan lebih karena kalah bermain mayong? Mana ibu tahu kalau ibu bisa sesial ini? Manan berkata sambil menangis, "Bibimu mengajakku untuk bermain mayong. Aku pikir tidak masalah kalau hanya bermain saja. Siapa yang menyangka bahwa setelah bermain beberapa dengan mereka, ternyata ibu terus menerus kalah. Setelah itu mereka memaksa ibu untuk menggunakan pila Thompson kelas atas milikmu sebagai jaminan. Jadi ibu tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah mengatakan hal ini, Manan berbicara lagi dengan ekspresi kesal. "Aku curiga kalau mereka sengaja menjebakku. Bermain untuk menjebak dan menipuku sehingga aku kehilangan uang sebanyak itu." Yichen menyeringai dan berkata, "Kecurigaan ibu memang benar, mereka memang menipu ibu." Pada saat ini He Liang langsung berseru, "Hei, jangan asal bicara, kita bermain mahjong ini secara sukarela. Kamu mau menyalahkan kami atas kesialan ibu mertuamu yang menyebabkan dia kalah secara terus-menerus?" He Huaqian yang berdiri di sampingnya membuka suara. "Bibi kedua, kamu tidak perlu berbasa-basi dengannya. Biar aku saja yang berbicara dengannya." Setelah mengatakan ini, dia memandang Yichen dan berkata dengan dingin kepadanya, "Coba berikan sertifikat kepemilikan villa itu. Lalu tulis pernyataan bahwa kamu memindahkan kepemilikan villa tersebut secara sukarela. Kalau tidak, kamu dan ibu mertuamu tidak akan bisa keluar dari villa ini hidup-hidup." "Oh," Ijen mengangguk pelan dan berkata, "Aku tidak membawa sertifikat kepemilikan villa itu." Begitu mendengar perkataannya, Manlan langsung panik setengah mati. Ekspresi wajahnya berubah, emosinya langsung memuncak. Dia berseru dengan marah, "Ijen, kamu ingin membunuh ibumu ya? Bukankah aku sudah memberitahu bahwa kamu harus membawa sertifikat kepemilikan villa itu untuk menyelamatkan ibu? Apa kamu tidak punya telinga?" Ijen berkata dengan santai, "Maaf, aku sudah berjanji kepada Curan bahwa saat villa ini selesai direnovasi, yaitu bulan depan, kami akan pindah ke sana. Aku tidak bisa mengingkari janjiku kepadanya." Malan berkata dengan marah, "Kamu lebih memilih untuk tidak mengingkari janjimu kepada Curan daripada menuruti perkataanku untuk menyerahkan villa itu. Kalau kamu tidak mau menyerahkan villa itu, ibu pasti akan mati." Saya menjawab dengan santai, "Aku ada di sini, ibu tidak akan mati." "Memangnya apa yang bisa kamu lakukan?" Malan marah besar. Dia memakinya, "Apa kamu tidak melihat berapa banyak jumlah mereka? Kalau kamu memang ingin mati, kamu tidak perlu mengajakku." Pada saat ini, He Huaqian menatap ke arah Yichen dengan tatapan jahat, lalu menyeringai ke arahnya dan bertanya, "Hei anak muda, aku memintamu untuk membawa sertifikat kepemilikan villa itu, tapi kamu tidak membawanya. Kamu berani mempermainkan aku. Kamu percaya tidak kalau kamu bisa mati di tempat ini juga?" Yichen berkata dengan santai, "Aku hanya memberimu satu kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu harus menjawab pertanyaanku baik-baik. Aku hanya akan mengampuni nyawamu satu kali. Dengarkan baik-baik permainan yang kalian mainkan hari ini. Sebenarnya siapa yang merencanakannya?" Hei Huaqian tertawa dengan keras. "Si brengsek ini menarik juga. Kamu sedang berada di wilayah kekuasaanku.
seorang diri, tapi kamu bahkan berani mengancamku. Nyalimu benar-benar sangat besar. Apa kamu sudah bosan hidup? Yichen tersenyum singkat lalu bertanya, wilayah kekuasaanmu di mana itu? Huaqian menghentakkan kakinya dan dengan keras dan berkata dengan tajam, bila ini adalah wilayah kekuasaanku. Yichen menganggukkan kepalanya lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu apa kamu tahu di mana wilayah kekuasaanku? Huaqian bertanya dengan nada menghina. Memangnya kenapa? Kamu ingin membandingkan wilayah kekuasaanmu dengan wilayah kekuasaanku? Baiklah, katakan di mana wilayah kekuasaanmu. Yichen menjawab dengan santai, seluruh Jinling, semua tempat Jinling ini adalah wilayah kekuasaanku. Cih, Huaqian membentaknya dan dengan keras, kamu mencoba menipuku. Seluruh Jinling ini adalah wilayah kekuasaanmu. Apa kamu tidak menganggap Tuan Hongwu? Aku beritahu ya, kakak tertuaku adalah anak angkat Tuan Hongwu. Di Jinling ini tidak ada seorang pun yang bisa memprovokasiku. Bahkan meskipun Hongwu ada di sini pun dia akan berlutut di hadapanku. Pada apalagi kamu. Memangnya kamu ini siapa? Yichen mendengus lalu mengulurkan satu jarinya dan berkata lagi, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Katakan dengan jujur siapa yang mengatur dan merencanakan permainan yang kalian mainkan hari ini. Sialan, Huaqian marah besar. Kamu berani kurang ajar terhadap Tuan Hongwu, aku akan membunuhmu. Begitu perkataan ini terlontar, Huaqian merasakan bahwa tangan kanannya tiba-tiba digenggam oleh seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat. Ketika mendongak, dia melihat bahwa Yichen sedang menggenggam pergelangan tangannya kuat-kuat. Pada saat ini, Yichen menunjukkan sebuah seringai dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan memberimu 12 bunyi. Huaqian langsung berseru tanpa sadar, 12 bunyi apa itu? Yichen tiba-tiba meraih ibu jari tangan kanan pria itu dan mendorongnya sedikit ke belakang secara perlahan-lahan. Setelahnya terdengar suara kerak. Ibu jari tangan kanannya langsung menekuk dan patah ke belakang. Jari Huaqian yang tiba-tiba saja dipatahkan seperti itu. Dalam sekejap dia langsung berteriak kesakitan. Saat ini Yichen tersenyum santai dan berkata, ini adalah bunyi pertama. Setelah mengatakan ini, dia meraih jari telunjuk kanan pria itu dan mematahkannya lagi. Terdengar suara kerak sekali lagi. Masih dengan sebuah senyuman yang terukir di wajahnya, Yichen berkata lagi, ini adalah bunyi kedua. Huaqian benar-benar merasa kesakitan sampai tubuhnya hampir tumbang. Keringat dingin sudah memenuhi wajahnya. Setelah itu dia berteriak dengan histeris kepada anak buahnya yang berdiri di belakangnya, brengsek, bunuh orang ini. Begitu perkataan ini terlontar, Yichen mematahkan jari telunjuk kanannya sekali lagi. Kerak. Yichen tersenyum dan berkata, ini adalah bunyi ketiga. Ah, brengsek, aku kesakitan setengah mati. Cepat bunuh orang ini. Saat ini belasan anak buah sudah mengeluarkan golok dan mereka bawa. Mereka semua langsung mengepung Yichen. Namun Yichen tetap terlihat tenang. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali. Belasan gangster yang sedang mengepungnya saat ini sama sekali bukan tandingan baginya. Jadi dia tetap melanjutkan mematahkan jari-jari Huaqian kali ini dengan targetnya adalah jari manisnya. Kerak. Ini adalah jari keempat Huaqian yang sudah dipatahkan olehnya. Pada saat ini belasan gangster yang sedang memegang golok yang mengkilat sudah mengarahkan golok mereka ke hadapan Yichen. Keempat jari Huaqian dipatahkan secara berurutan. Saat ini rasa sakit yang dirasakan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Namun begitu melihat anak buahnya sudah mengayunkan golok mereka ke arah Yichen, dia langsung merasa sangat bersemangat. Kamu mematahkan jari-jariku, kalau begitu aku akan memerintahkan anak buahku untuk memotong jari-jarimu. Yichen sama sekali tidak mempedulikan tindakan mereka. Mereka hanyalah belasan gangster, sama sekali bukan tandingannya. Ketika para gangster itu hendak menyerangnya, tiba-tiba terdengar suara
teriakan seorang dari arah luar. Suara tersebut terdengar sangat marah. Brengsek, hentikan tindakan kalian sekarang juga. Siapapun yang berani menyentuh Master Yi akan mati sekarang. Belasan gangster itu langsung mendongak untuk melihat ke arah sumber suara tersebut. Setelahnya mereka langsung ketakutan setengah mati sampai hampir mengompol. Itulah Tuan Hongwu. Itu benar-benar Tuan Hongwu, penguasa dunia bawah tanah di Jinling. Untuk apa dia datang ke sini? Pada saat ini Hongwu membawa beberapa anak buahnya yang paling kuat. Selain itu senjata yang dibawa oleh para anak buahnya sama sekali tidak sebanding dengan senjata milik para gangster itu. Setelah para pria bersenjata itu memasuki pilar tersebut, mereka langsung mengarahkan moncong senjata mereka ke arah para gangster yang sedang memegang golok. Karena ketakutan, para gangster tersebut langsung menjatuhkan golok mereka ke tanah satu persatu. Setelah seorang dari belasan gangster tersebut ketakutan setengah mati, dia langsung berlutut di atas tanah dan berkata kepada Hongwu sambil menangis, "Tuan Hongwu, tolong ampuni aku, jangan bunuh aku." Saat dia berlutut, semua rekannya juga ikut berlutut di hadapan Tuan Hongwu. Mereka semua tidak lebih dari sekelompok gangster kecil yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Mereka hanya seperti semut yang ketakutan karena akan dibunuh oleh manusia. Hei, Hua Qian juga ketakutan setengah mati. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Tuan Hongwu datang ke sini? Pada saat ini Tuan Hongwu sudah berjalan ke hadapan Yi Chen lalu berkata kepadanya, "Mas Adi, maaf aku datang terlambat." Yi Chen melambai-lambaikan tangan dan berkata, "Perintahkan anak buahmu untuk mengurung orang-orang ini di ruangan sebelah." Hongwu langsung mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk mengurung para gangster kecil ini di ruang sebelah. Setelah itu Yi Chen menatap ke arah He Huaqian yang wajahnya sudah pucat pasi, lalu berkata kepadanya sambil tersenyum, "Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memberimu 12 bunyi sekarang. Baru bunyi keempat, mari kita lanjutkan." Setelah mengatakan ini, dia langsung mematahkan jari kelingking kanan ke Huaqian. Kerak, He Huaqiang langsung menjerit kesakitan. Hongwu yang berdiri di samping Yi Chen berkata, "Master Yi, Anda tidak perlu membuang-buang waktu dan tenaga Anda untuk menangani gangster kecil ini. Serahkan saja padaku, aku akan membawanya ke kandang anjingku dan membiarkannya menjadi santapan belasan mastif Tibet peliharaanku." Begitu mendengar perkataannya, He Huaqiang menjadi semakin ketakutan. Dia langsung berseru, "Tuan Hongwu, semua ini hanyalah salah paham. Aku adalah adik Weiji." "Weiji?" Hongwu mengerutkan keningnya. "Kamu satu kelompok dengan Weiji?" He Huaqiang mengangguk berulang kali lalu berkata sambil menangis, "Weiji adalah kakakku. Itu artinya aku juga merupakan murid Anda, Tuan Hongwu." Hongwu menatapnya lekat-lekat kemudian bertanya, "Kalau begitu apa kamu tahu aku ini murid siapa?" He Huaqian langsung menjawab pertanyaannya tanpa sadar, "Tuan Hongwu, Anda adalah penguasa dunia bawah tanah di Jinling. Tentu saja Anda bukan murid siapa-siapa." Hongwu mendaratkan sebuah tamparan di wajah pria itu kemudian berkata kepadanya sambil menunjuk ke arah Yi Chen, "Aku adalah murid Master Yi." "Apa? Murid? Dia adalah murid Yi Chen? Bukankah bahkan bukan anak buahnya melainkan muridnya? Misalnya untuk Sekte Hong mempunyai satu pemimpin, puluhan kepala aula, ratusan tongkat merah, dan puluhan ribu anak buah. Para anak buah ini adalah murid dari pemimpin Sekte Hong. Tuan Hongwu yang sangat terkenal ini mengatakan bahwa dirinya adalah murid dari pemuda ini. Itu artinya pemuda yang ada di hadapannya ini adalah orang yang sangat rendah hati dan sederhana." Tubuh He Huaqian gemetar saat memikirkan rantai hubungan antara kedua orang ini. Mengapa bisa seperti ini? Bibi keduanya memintanya untuk menjebak seorang wanita tua agar mereka bisa mendapatkan pilihan milik menantu wanita tua itu. Tapi ternyata menantu wanita tua itu adalah bos dari Tuan Hongwu. Hei, Lian yang berdiri di sampingnya juga sangat ketakutan sampai kedua kakinya lemas. Dia menatap ke arah Qian Huqian dengan wajah pucatnya kemudian bertanya dengan suara pelan, "Sebenarnya siapa yang kamu jebak ini? Apa kamu ingin membunuhku?" Qian Huqian juga terkejut setengah mati.
Yang diketahui Chen adalah seorang penipu yang hanya mengandalkan hidupnya pada Feng Shui di Mas. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata Ji Chen adalah orang yang sehebat ini. Pada saat ini, Manan juga sangat terkejut, ternyata menantunya ini adalah orang yang sangat hebat. Selama ini dia menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah orang yang dihormati oleh orang-orang penting, tapi sampai sekarang tidak ada yang mengetahui hal ini. Dia benar-benar mempunyai dua kepribadian. Sekejur tubuh He Huaqian sudah gemetar sehebat karena ketakutan. Dia berkata kepada Chen dengan terbata-bata, "Master, aku akui aku memang salah. Aku hanya mengikuti perintah bibi keduaku. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjebak ibu mertua Anda. Aku hanya dimanfaatkan olehnya." Chen langsung menampar wajahnya. Dia menamparnya dengan sangat keras, lalu berkata dengan dingin kepadanya, "Sebelum aku menyelesaikan 12 bunyi ini, kalau kamu berani berbicara barang sepatah kata pun, aku akan memerintahkan Hongwu untuk memotong-motong tubuhmu menjadi 100 bagian." Begitu melihat tatapan tajam yang diberikan oleh Yichen, He Huaqiang menjadi sangat ketakutan dan langsung menutup mulutnya. Saat ini Yichen memandang kelima jari kanan pria itu yang sudah dia patahkan, kemudian berkata dengan santai, "Ada satu bagian lagi dari tangan kananmu ini yang belum mengeluarkan bunyi. Baiklah, bersiap-siaplah." Setelah mengatakan ini, dia langsung meraih pergelangan tangan pria itu, langsung menggenggamnya dengan sekuat tenaga. Kerak! Pergelangan tangan kanan He Huaqiang benar-benar patah. He Huaqiang benar-benar kesakitan sampai kedua kakinya kehilangan kekuatan. Dia langsung terjatuh ke atas tanah dengan posisi berlutut. Dia ingin memohon ampun kepadanya, namun begitu teringat dengan perkataan Cincin barusan, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun rasa sakit yang dia rasakan saat ini benar-benar membuatnya tubuhnya hampir tumbang. Tetapi tepat pada saat ini Chen malah berkata, 12 bunyi ini baru bunyi ke-6, masih ada 6 bunyi lagi. Setelah selesai berbicara, dia langsung membungkukkan tubuhnya dan meraih tangan kiri He Huaqian. He Huaqian memandang Chen sambil berenang air mata. Dia tidak berani berbicara, jadi dia menggunakan kedua matanya yang terlihat sangat menyedihkan sambil menggelengkan kepalanya dengan panik untuk memberikan isyarat kepada Chen bahwa dia memohon ampun kepadanya. Namun Chen malah menunjukkan senyuman kejam ke arahnya. Setelah itu dia meraih ibu jari tangan kirinya sambil berkata dengan santai, "Bersiaplah, ini bunyi ketujuh." Huaqian benar-benar sangat kesakitan sampai tubuhnya gemetar hebat. Namun Chen tidak memberinya kesempatan untuk beraksi. Dia langsung berkata lagi, "Ini bunyi ke-8." Huaqian sudah sangat kesakitan sampai hampir tidak sadarkan diri. Tetapi bunyi ke-9 membuat kesadarannya kembali. Saat ini di matanya Chen sama kejam dengan mengerikannya dengan Asura yang berasal dari neraka jahanam. Chen menepuk-tepuk wajah pria itu sambil berkata dengan santai, "Masih ada 4 bunyi lagi, kamu tidak boleh melewatkannya." Segera setelahnya kembali terdengar suara krek sekali lagi. Metode hukuman yang sejenis dengan memotong daging dengan pisau yang tumpul ini bahkan membuat seorang Tuan Hongwu tak kuasa melihatnya. Masih ada 3 bunyi lagi. Saat ini He Lian benar-benar sudah ketakutan setengah mati sampai tubuhnya mati rasa. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa setelah keponakannya itu selesai menerima hukuman 12 bunyi dari Chen, giliran berikutnya adalah dirinya. Ken Hokian ingin melarikan diri dari tempat ini, namun upayanya langsung digagalkan oleh salah satu anak buah Hongwu. Dia menodongkan pistol ke arah kepala wanita itu dan memintanya untuk kembali ke tempatnya semula. Setelah itu dia menendangnya hingga wanita itu terjatuh ke tanah. Moncong pistol yang menempel tepat di dahi Ken Hokian membuatnya ketakutan setengah mati. Pada saat ini He Huaqian sudah selesai menerima 11 bunyi dari Chen. Saat ini ke-10
jari pada kedua tangan terlihat seperti kacang yang menggantung pada sulurnya. Jari-jarinya sangat lemah dan tidak bertenaga. Tidak ada satu pun dari ke-10 jarinya yang masih bisa digerakkan. Sekarang hanya tersisa pergelangan tangan kirinya saja yang masih bisa dia gerakkan. Chen berkata kepadanya, "Bersiaplah, ini bunyi yang terakhir." Tepat pada saat ini, He Huaqian benar-benar sudah kesakitan setengah mati hingga dia bahkan tidak bisa berlutut lagi. Dia hanya bisa membiarkan Yi Chen meraih pergelangan tangan kirinya dan langsung mematahkannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bunyi ke-12. Dia sudah menyelesaikan 12 bunyi. He Huaqian meraung kesakitan sambil terus menangis. Dia tahu setelah ini dirinya akan menjadi manusia yang tidak berguna. Ke-10 jari dan kedua pergelangan tangannya sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi apalagi yang masih bisa dia lakukan? Apa dia masih bisa hidup di tengah masyarakat? Apa dia masih bisa memegang pisau? Kalau dia masih hidup meskipun dalam kondisi seperti ini, dia tidak sampai dibacok dan dibunuh oleh pihak musuh, dia sudah merasa sangat bersyukur. Saat ini Yi Chen membungkukkan tubuhnya dan berjongkok di hadapannya, lalu berkata kepadanya sambil menatapnya lekat-lekat, "Kamu masih mempunyai 2 kaki, jadi kalau setelah ini kamu tidak menjawab pertanyaanku dengan baik, aku akan memberimu 12 bunyi lagi." Wajah He Huaqian langsung memucat. Dia langsung berkata kepadanya langsung putus asa, "Apapun pertanyaan yang Anda ajukan akan aku jawab dengan sejujur-jujurnya." Yi Chen menganggukkan kepalanya sambil melirik ke arah Qian Hoqian dan He Lian yang sedang gemetaran, lalu berkata dengan dingin, "Beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Kalau kamu masih membutuhkan kedua kakimu ini, jelaskan dengan sejelas-jelasnya dan jangan sampai melewatkan detil sekecil apapun." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru. Tetapi untuk part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan part berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video berikutnya.